teman-teman, kabarnya? Alhamdulillah dari aku baik. Dari rekan aku bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya di tengah pandemi ini. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Putri atas kesempatannya juga selaku perwakilan dari BEM. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk acara wawancara dan diskusi pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan wawancara hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik Kak, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alivia Nurwardani selaku moderator untuk diskusi pada hari ini. Dan rekan-rekan saya ada Aulia Zafira dan Dian Nisa Pristasari sebagai rekan Lembaga Pers Mahasiswa Aqua Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Selanjutnya dimohon kepada Kak Putri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kami bisa mengenal kakak lebih jauh lagi. Baik, terima kasih Kak Alivia dan teman-teman atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Yoga. Saya Menteri Lingkungan Hidup BEM FPIKUB 2021 Kabinet Ruang Temu. Salam kenal ya semuanya. Baik Kak Putri, salam kenal. Baiklah, tujuan wawancara kita pada hari ini yaitu akan membahas tentang limbah sampah membawa berkah untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang kemudian hasil diskusi ini akan kami muat dalam harian Aqua dan akan terbit setiap hari Senin serta pada YouTube Aqua TV. Untuk itu, sebelumnya kami izin untuk merekord wawancara dan diskusi pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan narasi sebelum diskusi dimulai. Dikutip dari Dinas Lingkungan Hidup, Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap tanggal 21 Februari. Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Februari 2006 sebagai Hari Peduli Sampah untuk pertama kalinya. Hari peringatan ini muncul atas ide dan desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang peristiwa di Lewi Gajah Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005, di mana sampah dapat menjadi mesin pembunuh dan merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa. Sampah menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat global. National Geographic melaporkan masing-masing kota di dunia setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Diperkirakan oleh Bank Dunia pada tahun 2025, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton. Kemudian dikutip dari Wikipedia, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah juga terbagi menjadi sampah organik dan juga sampah anorganik, yang mana untuk sampah anorganik ini sulit untuk terurai, dengan dampak buruk yang ditimbulkannya baik secara sosial, baik dari segi sosial, segi ekonomi, dan juga bagi ekosistem lingkungan, baik yang di darat maupun yang di perairan. Untuk itu, diperlukan suatu pengolahan untuk merubah dampak buruk menjadi dampak yang lebih baik. Nah, baik Kak, boleh masuk ke seksi diskusinya? Boleh dong. Jadi Kak, di BEM ini apa saja proker yang sudah dilakukan untuk pengelolaan limbah sampah, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan sampah yang tadi udah lengkap banget dan juga pertanyaannya. Nah, aku jawab ya. Jadi sebetulnya di BEM ini, disclaimer dulu ya. Kalau untuk proker-proker yang akan aku sebutkan nanti, itu adalah proker-proker yang sudah berjalan. Karena kami kan di ruang temu dan kebetulan periode 2021 gitu. Oke. Untuk prokernya sendiri itu sebetulnya ada 5 proker, 4 proker utama dan 1 proker tidak terencana. Nah, tetapi untuk proker-proker yang khusus untuk pengolahan limbah itu ada 3 proker. Yang pertama ada Ecotrip.
Nah, Ecotrip ini ada 2 kegiatan, di mana kegiatan pertama ini adalah kegiatan edukasi. Jadi bentuknya itu video, kami membuat video pengolahan limbah, bagaimana cara mengolah limbah dengan baik, dengan benar, dan limbah ini bisa dibuat apa saja sih gitu. Nah, kemudian video tersebut kami unggah di sosial media BEM dan juga lingkungan hidup BEM FPIK gitu. Nah, lalu untuk kegiatan Ecotrip yang kedua ini tuh kita berkolaborasi dengan teman-teman sosial masyarakat. Kita turun ke Desa Sengkrakan, Kecamatan Bedali dengan dalam bentuk pengabdian gitu. Di sana kami melakukan pengolahan limbah anorganik dan juga organik. Nah, untuk organik ini kami membuat pupuk dari kotoran sapi. Nah, yang kedua ada penukaran sampah, tetapi disertai dengan edukasi bagaimana cara mengolah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di sekitar Desa Sengkrakan. Nah, untuk program kerja yang kedua itu ada namanya Sahabat Lingkungan. Nah, kegiatan program kerja Sahabat Lingkungan ini terdapat beberapa anakannya dari program ini, tetapi semuanya berrelasi gitu, berhubungan. Ya, pada paruh pertama itu kan coronanya masih ini ya, masih naik gitu. Nah, kita bagaimana caranya supaya teman-teman tidak kehilangan kesempatan untuk mengenal bagaimana mengolah sampah dengan baik dan benar. Jadi kami membuat sebuah talk show di mana kami juga membahas tentang bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar sehingga tidak menyebabkan dampak buruk di kemudian hari. Pada saat itu narasumbernya adalah Mas Vicky dari Ekoton. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya mengenal komunitas Ekoton gitu. Nah, lalu setelah itu kami setelah edukasinya terpenuhi, di paruh kedua kami melakukan sebuah aksi. Nah, aksinya ini adalah penukaran sampah, tetapi dinamai dengan Trust Hunter. Trust Hunter ini kan kalau misalnya diterjemahkan jadi pemburu sampah gitu ya. Nah, tapi di Trust Hunter ini kami juga dibagi dua. Nah, dibagi dua lagi. Kenapa harus dibagi dua lagi sih gitu? Karena balik lagi, kita tidak bisa menutup mata jika kita saat ini berada di tengah-tengah pandemi. Makanya kami ingin teman-teman yang ada di rumah, meskipun mereka tidak bisa ke Malang, tetapi tetap dapat berkontribusi dalam kegiatan penukaran sampah ini. Nah, kegiatan pertama ini ada Kusampara. Kusampara ini bukan berarti wah kusam nih gitu, bukan ya. Tapi ini adalah sebuah singkatan di mana singkatannya adalah kumpul sampah dari rumah. Kan dari rumah berarti bisa secara daring gitu. Gimana caranya? Jadi teman-teman bisa mengumpulkan sampah yang ada di rumahnya masing-masing. Lalu nanti sampahnya ini bisa ditukarkan ke bank sampah terdekat gitu, di sekitar rumahnya. Nah, ini sebetulnya tujuannya adalah ingin membiasakan teman-teman untuk peduli terhadap sampah, jadi tidak menyepelekan sampah yang ada di rumahnya gitu. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya karung. Karung ini bukan karung beneran ya, tapi ini adalah singkatan lagi-lagi. Nah, itu singkatannya adalah tukar langsung. Nah, ini versi offline-nya. Jadi bagi teman-teman yang ada di Malang, nanti ketika di kosnya atau mungkin di rumahnya memiliki sampah anorganik, itu bisa ditukarkan kepada teman-teman BEM. Nanti caranya adalah bisa menghubungi kami, lalu nanti kami akan melakukan pick up ke sekitar ke rumahnya, maksudnya ke kos teman-teman yang menghubungi kami gitu. Nah, setelah itu rangkaian selanjutnya adalah ada namanya Environation. Nah, Environation ini singkatan dari Environment Donation. Jadi hasil uang yang telah dikumpulkan dari teman-teman karung dan juga Kusampara itu nanti akan kami donasikan kepada teman-teman FPIK yang membutuhkan, sehingga uang yang terkumpul ini tidak kami gunakan untuk kepentingan kementerian, tetapi untuk teman-teman
yang membutuhkan, teman-teman FPK yang membutuhkan, sehingga betul ini sangat relate ya dengan tema kita kali ini, yaitu sampah membawa berkah gitu. Nah inilah gitu salah satu proker BEM yang yang kami rancang lalu membawa berkah untuk orang lain gitu. Nah untuk yang ketiga ada proker namanya Aksuara. Nah Aksuara ini sebetulnya adalah dua proker yang berbeda. Ada dua proker yang berbeda. Yang pertama ada Aksara. Aksara ini aksi sehat ramah lingkungan. Nah yang kedua adalah Suara Alam. Nah karena kami ingin keduanya berkolaborasi, karena Suara Alam ini kan tadinya bergerak di media ya, ini tuh adalah medianya LH gitu. Dan Aksara ini merupakan aksinya BEM untuk FPIK. Nah makanya kita gabung supaya apapun yang kita lakukan ini bisa kami update setiap harinya di Suara Alam gitu. Nah jadilah proker ini Aksuara gitu. Nah apa yang kami lakukan di sini ini kami sempat membuat podcast dengan dekanat dan para jajarannya untuk membahas permasalahan lingkungan yang ada di FPIK. Tetapi sebelumnya kami juga melakukan survei kepada teman-teman melalui Google Form, apa sih permasalahan yang teman-teman rasakan ketika teman-teman berada di FPIK. Nah, permasalahan tersebut kami kumpulkan lalu kami sampaikan kepada teman-teman, karena BEM ini kan merupakan penampung aspirasi, yang dimana aspirasi itu akan kami sampaikan kepada dekan dan jajarannya. Nah ternyata di FPIK ini membutuhkan tempat sampah yang layak gitu. Maksud layak di sini adalah untuk kan kalau teman-teman dulu pernah lihat di kantin itu kan ada tempat sampah yang besar ya. Nah tempat sampah yang besar ini hanya ada satu dan kurang efektif. Kenapa? Karena segala jenis sampah itu kan masuk, sehingga akan menimbulkan permasalahan yang baru. Nah oleh karena itu pada obrolan di podcast tersebut kami merencanakan untuk membuat tempat sampah lain yang akan kami buat dari EcoBrick. Nah EcoBrick ini kan terbuat dari sampah plastik. Jadi kami ingin mengatasi permasalahan sampah di FPIK menggunakan sampah gitu. Jadi sampahnya itu bisa berguna gitu. Seperti itu. Nah, tapi di sini juga kita nggak cuma sendirian, tapi kami juga mengajak teman-teman FPIK untuk bergabung bersama kami mewujudkan aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa FPIK. Kita membuka open recruitment volunteer untuk teman-teman yang mau bergabung gitu, dan alhamdulillah mereka pada antusias. Dan sampai proker selesai, alhamdulillah antusiasnya tidak berkurang. Seperti itu kali. Dan juga tukar langsung karung. Ada karung. Nah kemudian ada Aksuara juga mengadakan podcast dan juga mengajak para mahasiswa dalam melakukan survei. Ternyata permasalahan dalam FPIK yaitu kurang tersedianya sampah yang efektif, yang dapat sampah berbagai jenis sampah menumpuk menjadi satu. Sehingga dari EcoBrick tadi, salah satu proker membuat merancang suatu sampah dari plastik dari dari proker EcoBrick tersebut ya Kak Putri. Ya mungkin bisa diluruskan ya, bukan sampah tapi tempat sampah gitu ya. Oh iya, tempat sampah dari sampah plastik dari proker EcoBrick ya Kak. Sebenarnya bukan proker EcoBrick ya, tapi proker EcoTrip itu kalau yang tadi ya. Kalau yang EcoBrick ini yang khusus untuk FPIK itu di proker Aksuara gitu tadi. Oke, siap deh Kak Putri. Kemudian Kak, dari beberapa proker tersebut, bagaimana gagasan awal sehingga terbentuk proker tentang pengelolaan limbah sampah Kak?
Oke, gagasan utama dari terbentuknya proker-proker ini adalah kami melihat permasalahan-permasalahan yang ada di FPIK. Uh, apa saja sih permasalahan yang betul-betul menjadi urgent gitu. Nah, ternyata permasalahan sampah plastik ini adalah salah satu permasalahan yang seharusnya bisa kita angkat gitu supaya kita bisa meminimalisir penggunaan plastik yang bisa menyebabkan dampak buruk di kemudian hari. Sebetulnya kita di kehidupan kita sehari-hari kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya plastik ya. Gak mungkin kita lepas dari plastik gitu. Tetapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir penggunaannya supaya ya tadi dampak buruk yang ditimbulkan itu tidak akan terjadi gitu. Seperti itu. Lalu untuk permasalahan kan tadi ada ekotrip ya. Itu kan proker kolaborasi, ada salah satu proker kolaborasi dengan sosial masyarakat, yaitu Taruna Desa gitu, Taruna Desa LH Eksosma gitu, seperti itu. Nah itu di sana kami melihat nih permasalahan yang timbul di desa tersebut apa gitu. Nah ternyata permasalahan yang ada di sana itu adalah menumpuknya kotoran sapi, karena di sana kan banyak yang berternak sapi, tetapi kotorannya itu betul-betul menggunung gitu, tidak diolah dengan baik. Lalu ada juga permasalahan lingkungan di mana masyarakat di sana itu mengolah sampahnya itu belum betul-betul paham gitu cara pengolahannya. Pernah satu waktu kami melakukan edukasi kepada teman-teman masyarakat, dan di sana ada satu warga yang membakar sampahnya gitu. Nah, dengan demikian kami jadi berpikir bahwa oh ternyata dengan kami melakukan edukasi, lalu melakukan kayak sebuah aksi di mana begini loh cara mengolah sampah anorganik yang baik, itu betul-betul harus kita lakukan dan betul-betul akan bermanfaat untuk masyarakat di sana gitu. Kalau misalnya masyarakat di sana membakar sampah, kan itu akan menyebabkan permasalahan yang bahaya seperti polusi udara dan lain-lain gitu. Nah makanya dari situlah gitu gagasan utama. Jadi sebelum proker ini berjalan, kami juga melakukan survei terlebih dahulu. Survei terlebih dahulu. Yang pertama tahap surveinya adalah melakukan kuesioner kepada teman-teman FPIK, karena ruang lingkup kita kan di FPIK ya, jadi fokus utamanya adalah di FPIK. Nah bagaimana nih kira-kira teman-teman setuju tidak proker ini dijalankan? Lalu apakah ada saran atau kritik atau mungkin ada tambahan proker yang kayaknya harus kami jalankan gitu. Nah, survei yang kedua adalah kita datang langsung nih ke FPIK, bagaimana lihat kondisi. Kita sinkronkan antara survei lapangan dengan hasil kuesioner. Itu apakah memang betul-betul harus dijalankan atau tidak gitu. Nah, terus yang ketiga, survei ketiga adalah survei ke desa Sengkrakan, Kecamatan Bedali. Nah, ini seperti yang sudah saya jabarkan di awal, kita melihat apa saja permasalahan yang ada di sana. Seperti itu sih, Kak Alif. Baik, karena kehidupan kita tidak lepas dari plastik juga ya. Kemudian juga dengan melihat permasalahan melalui survei, baik itu survei lapangan maupun survei kuesioner. Baik Kak Putri. Kemudian bagaimana nih tanggapan teman-teman mahasiswa FPIK terkait proker yang dilakukan oleh BEM terkait pengelolaan sampah ini, Kak? Oke, baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, kami juga kan melakukan survei, di mana kami melakukan kuesioner kepada teman-teman FPIK. Itu hasilnya adalah mereka sangat antusias dan menantikan proker-proker yang akan kami jalankan. Tetapi tidak sedikit juga teman-teman yang memberikan saran, kritik, sehingga
kami bisa lebih menyiapkan proker-proker yang akan kami jalankan gitu. Nah itu sebelum proker itu terlaksana. Nah ketika proker itu terlaksana, antusias dari teman-teman FPIK juga tidak kalah luar biasanya. Karena kan ada beberapa volunteer yang kami buka, seperti Taruna Desa itu juga kami membuka volunteer. Lalu Aksuara juga kami membuka volunteer. Dan itu teman-teman FPIK yang mendaftarkan diri itu sangat luar biasa banyak. Mereka bertahan dari awal sampai akhir kegiatan dan meskipun di tengah-tengah pandemi mereka sanggup untuk melakukan step by step arahan dari kami bagaimana cara mengolah sampah dengan benar, karena selain mereka berkontribusi mengikuti kegiatan, mereka juga mendapatkan ilmu baru, teman baru, dan juga mereka bisa melakukan sesuatu untuk FPIK gitu. Kayak gitu. Jadi kita nggak hebat sendirian, tapi juga kita merangkul teman-teman FPIK supaya ayo kita sama-sama. Kehadiran teman-teman LH, kehadiran proker-proker LH ini sehingga bisa dirasakan oleh teman-teman gitu. Jadi ya bisa dirasakan kehadirannya lah gitu. Seperti itu. Ya, disambut dengan antusias sekali ya, karena juga proker ini tujuannya mulia dan juga membawa berkah, yang mana tadi sampah yang tidak ternilai tidak berharga menjadi berharga dan juga membawa berkah bagi masyarakat dan juga warga FPIK. Kemudian Kak nih, bagaimana kegiatan atau aktivitas program kerja tersebut berjalan Kak? Oke, baik. Yang pertama itu ekotrip ya. Untuk ekotrip sendiri itu kan ada berbentuk video. Nah itu kita semua teman-teman LH itu membuat video, tapi dengan tema yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena supaya informasi yang masyarakat terima itu juga beragam macam gitu. Kenapa saya menyebutkan masyarakat? Karena ini kan sosial media. Kita tidak bisa mungkin sasaran utamanya adalah teman-teman warga FPIK gitu. Teman-teman FPIK. Tetapi kan di samping itu ada juga orang lain gitu di luar FPIK yang menonton video kita. Nah, makanya kita sebut masyarakat aja ya. Nah, jadi itu kan, jadi teman-teman teman-teman LH itu membuat video, satu orang satu video gitu. Jadi kami susun jadwalnya dari awal periode sampai akhir periode. Lalu untuk Taruna Desa itu kami berkolaborasi. Kami juga melakukan pendekatan kepada masyarakat di sana. Untuk sampah organik itu kami berkolaborasi juga dengan teman-teman FAPET. Jadi dalam pengolahannya kan ini berhubungan dengan peternakan. Jadi supaya kita lebih lancar, supaya tidak ada kesalahan nantinya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan teman-teman FAPET gitu. Gitu. Nah itu teman-teman FAPET namanya Mas Jaki gitu. Kemarin kami berkolaborasi dengan Mas Jaki dalam pengolahannya. Nah nanti si pupuk ini dikemas lalu bisa dijual juga. Nah harapannya ketika proker ini sudah selesai, hal tersebut itu bisa berkelanjutan diteruskan oleh masyarakat di sana. Jadi pupuk yang dijual ini kan nanti bisa membantu perekonomian di sana gitu. Karena kotoran sapi ini kan akan terus ada selama sapinya ada gitu. Jadi daripada dibiarkan menggunung, lebih baik kita manfaatkan sehingga gunungan tersebut bisa berubah menjadi uang yang akan membantu perekonomian di sana gitu. Nah untuk sampah anorganiknya bagaimana? Nah sampah anorganiknya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa pengolahan di sana itu masih tergolong kurang baik ya. Jadi mereka membakar sampah, lalu membuang sampah ke sungai gitu. Intinya membuang sampah sembarangan lah, seperti itu. Nah makanya kita memberikan edukasi
sambil menjelaskan dari rumah ke rumah gitu, karena kan ini kita di daerah gitu, jadi kita harus bisa mengetahui gitu bagaimana cara yang baik untuk mendekatkan diri gitu, karena kalau misalnya kita kumpulkan mereka kayaknya kurang efektif. Nah makanya kita harus kita lebih memilih untuk door to door gitu, kita menjelaskan dengan cara kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, tidak formal tapi poinnya dapat gitu. Nah, kita menjelaskan bahwa ini loh mbak, kalau semisal sampah yang kalian kumpulkan lalu ini bisa ditukarkan loh gitu, ditukarkan lalu bisa menjadi uang, nanti uangnya bisa digunakan untuk keperluan sembako. Nah kebetulan pada kegiatan kita ini untuk penukarannya kami ganti dulu nih uangnya jadi sembako gitu. Jadi setiap teman-teman warga desa mengumpulkan 10 kilogram sampah, itu mereka mendapatkan sembako. Nah mungkin ketika saya menyebutkan 10 kilo itu banyak ya, tapi kenyataannya itu sangat cepat. Jadi kita cuma 2 kali kunjungan ke desa, itu mereka udah bisa memenuhi 10 kilogram itu gitu. Dan alhamdulillahnya setiap kita ke desa, itu kan kita ke desa setiap 1 minggu sekali. Nah itu kita tidak pernah pulang dengan tangan kosong istilahnya, seperti itu. Jadi alhamdulillah antusias warga di sana luar biasa banget, dan pemahaman mereka juga lumayan cepat gitu, seperti itu. Lalu untuk Aksuara ini kita tadi aku udah sebutkan ya, yang pertama kita podcast dulu nih gitu. Sebelum podcast kita melakukan survei dulu. Jadi apa nih gitu yang dibutuhkan oleh FPIK, permasalahan apa gitu. Nah, lalu setelah itu kita melakukan podcast bersama dengan dekan dan jajarannya. Kenapa kami memilih dekan dan jajarannya? Karena kami ingin permasalahan lingkungan yang ada di FPK ini sampai kepada mereka dan bisa menjadi perhatian mereka, tidak hanya hal-hal lain gitu yang sebetulnya masih bisa kita kesampingkan. Dan lingkungan ini penting loh, tidak kalah pentingnya dengan kegiatan-kegiatan lain yang sedang mereka jalankan gitu, seperti itu. Terus untuk hasil dari podcast ini kita lakukanlah open recruitment kepada teman-teman FPIK supaya kita bisa sama-sama mengawal isu lingkungan, melakukan sebuah aksi untuk FPIK, tapi tidak sendirian gitu, bareng-bareng sama teman-teman FPIK. Nah setelah itu jadilah pembuatan tempat sampah yang terbuat dari EcoBrik. Nah insya Allah sampah ini akan ditempatkan di FPIK pada tahun 2002 sekarang berarti ya. Nah, semester sekarang insya Allah. Jadi mohon doanya ya teman-teman, karena sebetulnya pembuatan EcoBrik ini sudah selesai di 2021 kemarin. Tapi karena dekan dari pihak dekan itu menyarankan untuk ditempatkan di 2022 saja, karena berhubungan dengan pemanfaatannya. Kalau semisal kita simpan di sana kemarin, itu kayaknya pemanfaatannya kurang maksimal gitu, karena offline juga karena online kan. Nah jika kita tempatkan di 2022 itu kan mereka udah offline dan pemanfaatannya jadi lebih maksimal gitu, seperti itu sih. Wah, banyak banget kegiatannya. Dari awal tadi ada kegiatan yang berkolaborasi dengan salah satu mahasiswa FAPET, kemudian pengabdian yang juga mengedukasi di Desa Sengkrakan, dan juga ada podcast dengan Dekan, sehingga permasalahan yang ada di FPIK dapat diketahui oleh Dekan, dan juga tadi muncul solusi yaitu tempat sampah dari EcoBrik, yang mana semoga penempatannya dapat dilaksanakan pada tahun ini ya Kak. Ya semoga, karena di podcast itu sebetulnya banyak banget ya permasalahan yang terjadi di FPIK gitu. Tetapi untuk saat ini mungkin kita sedikit demi sedikit gak bisa langsung kita tanganin semuanya gitu. Nah untuk sekarang mungkin EcoBrik dulu nih gitu untuk tempat sampah, pembuatan EcoBrik, karena itu juga kan sampahnya dari maksudnya tempat sampah yang terbuat dari sampah gitu, kayak gitu. Itu kan udah
udah mengurangi permasalahan lingkungan juga termasuk. Nah, untuk permasalahan-permasalahan lain, saya berharap BEM periode selanjutnya itu bisa lebih bisa lebih eh, apa bisa lebih maju gitu, lebih bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain gitu, meneruskan BEM yang sebelumnya gitu, meneruskan aksi lingkungan dari BEM sebelumnya gitu, seperti itu. Ya, amin, amin ya Kak. Kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut, adakah tantangan dalam melakukan program kerja tersebut Kak? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Oke, untuk tantangan itu lumayan ya gitu. Dari suksesnya sebuah acara itu tidak luput dari sebuah tantangan dan juga kadang ada hambatan juga gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu ada perizinan terkhusus untuk Taruna Desa, LH Eksasma itu kita kadang kala gitu terkendala di perizinan karena berhubungan dengan masa pandemi juga, jadi perizinannya agak lumayan sulit gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat dulu syarat-syarat yang dari desa itu diajukan seperti apa, lalu kami penuhi syarat-syarat tersebut dan juga kami juga memenuhi protokol kesehatan. Nah, kami penuhi protokol kesehatannya supaya perizinannya dapat berjalan dengan lancar. Dan perlu diketahui bahwa protokol kesehatan yang kami terapkan ini bukan semata-mata untuk hanya untuk memenuhi persyaratan tersebut gitu, tapi memang betul-betul kami ingin menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama gitu, demi kebaikan BEM dan juga demi kebaikan masyarakat di sana, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pada saat sahabat lingkungan yang Trust Hunter. Nah, untuk sahabat lingkungan ini di Trust Hunter itu kami juga berkolaborasi dengan kafe-kafe dan juga fotokopi yang ada di Malang. Nah, jadi kami itu menawarkan kerjasama, mereka bisa menyumbangkan limbah anorganiknya ke kita, lalu nanti kami pick up dan kami sebagai timbal baliknya kami mempromosikan kafe-kafe mereka, fotokopi mereka, seperti itu. Nah, nanti hasil dari penjualan sampahnya itu akan kami donasikan kepada teman-teman FPIK yang membutuhkan. Nah, begitu juga dengan teman-teman fotokopian. Nah, tapi kendalanya adalah tantangannya kadangkala teman-teman kafe dan fotokopian ini kurang mengerti gitu, kurang memahami maksud dan tujuan yang kami maksudkan gitu. Jadi tantangannya adalah meyakinkan kolaborator bahwa ini kerjasamanya akan sangat bagus gitu, dan mungkin kedepannya bisa menjadi contoh untuk para kolaborator dalam mengolah limbah gitu, bahwa ini karena ada beberapa kafe ini kalau teman-teman tahu yang membuang sampahnya ya udah gitu dibuang aja, padahal ketika kita menjual si sampah itu ke bank sampah, itu kan dari bank sampah pasti akan diolah kembali, jadi sampah itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan gitu, bahkan bisa diolah dengan baik gitu, sehingga dapat mendatangkan berkah untuk kafe itu sendiri karena kan bisa mendapat uang kan gitu. Nah, sebetulnya itu tujuan kita gitu. Jadi jangan sampai kafe-kafe atau fotokopian membuang sampah sembarangan gitu, karena kan limbahnya itu lumayan banyak dan ternyata mereka itu kan membuang sampahnya kayak semisal biasanya itu di tengah malam ketika orang-orang sedang tidak mengawasi gitu, sedang dalam keadaan tertidur gitu. Nah, makanya kita ingin mengedukasi kepada teman-teman kafe bahwa ada cara lain yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan si limbah yang dihasilkan ini. Nah, lalu yang ketiga adalah PPKM. Nah, PPKM ini kan kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun dan kita juga tidak berani untuk menentang peraturan dari pemerintah gitu. Nah, demi kebaikan bersama juga. Nah, sehingga ada waktu di mana kita beristirahat sejenak dari kegiatan Taruna Desa.
Tetapi kita tidak mau kosongnya liburnya tersebut jadi hal yang sia-sia gitu. Nah, makanya kita bekerja sama dengan pihak di desa untuk melakukan untuk membuat sebuah grup WA. Nah, di grup WA di sana kami tetap apa mengunggah konten-konten yang berhubungan dengan limbah sampah, dengan limbah pengolahan limbahnya seperti apa, lalu informasi-informasi lain mengenai sampah, seperti itu sih Kak. Baik, mulai dari tantangan perizinan, kemudian untuk pemenuhan syarat-syaratnya, setelah itu meyakinkan para kolaborator, kafe, dan juga fotokopian, setelah itu tentang PPKM ya Kak. Iya, PPKM, dan juga pihak desanya agar dapat bekerja sama untuk melanjutkan proker. Ya, betul. Baik Kak, dari kegiatan-kegiatan dan juga proker-proker yang telah dilaksanakan, bagaimana nih harapan Kak Putri dan juga pesan Kak Putri bagi teman-teman untuk pengelolaan limbah sampah agar membawa berkah? Oke, untuk pesannya, aku menitip pesannya untuk membuka mata, lihat sekitar kita, lihat lingkungan kita gitu, banyak sampah yang membutuhkan aksi kita gitu supaya sampah tersebut tidak membawa dampak buruk di kemudian hari. Gitu. Nah, pokoknya intinya aksi kita ini sangat dibutuhkan karena kita tidak hidup sampai hari ini aja, jadi jangan sepelekan perilaku kita pada hari ini gitu, terutama untuk lingkungan. Nah, jangan takut, jangan malu untuk memulai sesuatu yang baik untuk lingkungan. Nah, sampah ada, pasti ada solusinya gitu. Nah, tinggal kita bagaimana mau atau tidak merealisasikan solusi tersebut. Nah, lalu ubah sampah jadi sebuah keberkahan. Sampah yang dikelola dengan baik akan membantu kita menyelesaikan masalah, bukan malah membuat masalah gitu. Gitu aja sih Kak Alina. Banget Kak Putri, jangan malu untuk melakukan hal walaupun itu sekecil apapun. Jangan malu untuk melakukan hal baik gitu untuk lingkungan. Itu sih ya, untuk lingkungan ya Kak, karena kita tidak hidup di hari ini ya. Iya betul. Ada dampak yang baik juga di hari esok ya Kak. Iya. Masih ada anak cucu kita gitu nanti. Bener banget. Ada masa depan. Kasian dong mereka yang menanggung perbuatan kita. Bener, yang menanggung perbuatan kita pada hari ini yang mana di hari esok. Yang menyepelekan lingkungan gitu. Terutama mungkin banjirnya bukan hari ini. Bagaimana kalau misalnya banjirnya dirasakan oleh anak kita? Apakah kita tega gitu? Aduh, nah makanya kita mulai itu perbuatan baik, kelola dengan sampah dengan baik agar dari kata Kak Putri, masa sulit akan ditolong oleh sampah. Sampah tidak membawa masa sulit, itu ya Kak? Iya, betul. Oke, tidak sampai nih ya, tidak terasa nih sudah sampai di penghujung acara Kak. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku. Ini seru banget juga dapat ilmu nih dari Kak Putri nih tentang bagaimana proker-proker. Wah, banyak banget proker tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Putri. Semoga proker tersebut berjalan dengan sukses dan juga proker tersebut berkelanjutan ya Kak. Amin, semoga berkelanjutan dan semoga bisa dilanjutkan oleh periode selanjutnya. Bahkan mungkin lebih baik lagi ya, semoga untuk FPIK yang lebih baik. Dan untuk lingkungan yang lebih baik juga sih sebetulnya. Amin, segala harapan harus diaminkan ya Kak. Amin. Baik, dari rekan aku apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, mungkin dari Kak Putri apa ada yang ingin disampaikan kembali? Oke, dari aku terima kasih untuk teman-teman aku yang udah mengundang aku sebagai narasumber, dan semoga ilmu yang diberikan itu bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan pengucapan
atau kesalahan dalam menyampaikan atau ada kesalahan lain, mohon dimaafkan gitu. Jadi kita saling mengingatkan aja. Terus semoga kita bisa senantiasa selalu melakukan kebaikan untuk lingkungan sehingga masa depan kita bisa lebih baik gitu. Tidak ada hal buruk yang terjadi dengan lingkungan. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi di lingkungan gitu. Itu sih Kak Alia. Wah, harapannya baik banget. Amin ya Kak. Dari Amin, Kak amin. Alia juga, wah keren banget nih Kak Putri, bener keren banget. Makasih Dian, kalian juga keren banget. Terima kasih. Oh ya, sekali lagi diingetin bahwa tujuan webinar kita hari ini yaitu tentang limbah sampah membawa berkah untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang kemudian hasil diskusi ini akan kami muat dalam harian Aqua yang akan terbit setiap hari Senin dan serta pada YouTube Aqua TV. Oke, karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sekali lagi, saya Alivia Nurwadani selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.